banyak sekali manfaat yang dapat kita dapat di konsep bangunan green building, yaitu dari penghematan biaya, kemudian mengurangi pemanasan ataupun perubahan iklim global. Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Program Ngobrol Tengah Hari kali ini kita akan membahas tentang Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Kecamatan Tebet yang menerapkan konsep green building. Nah, puskesmas ini melakukan penghematan 22% energi, 21% air, dan 46% material. Dan juga puskesmas Tebet ini juga menjadi puskesmas pertama di Indonesia yang menggunakan konsep green building. Nah, apakah itu konsep green building? Yuk kita tanya ke Pak Yudi. Nah warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yudi selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Nah kita akan tanya langsung nih, apa sih sebenarnya tuh green building yang spesial dari Puskesmas Tebet ini? Halo Bapak, apa kabar Bapak? Selamat pagi Mbak Vivi. Ya, Pak, baik. saya mau nanya nih Pak, apa sih Pak sebenarnya green building itu Pak? Oh, ya. Baik, terima kasih Mbak Vivi bahwa Puskesmas Kecamatan Tebet ini adalah merupakan bangunan green building fasilitas kesehatan yang pertama di Indonesia. Jadi Puskesmas ini sudah bersertifikat green building dari EDGE atau Green Building EDGE dari IFC. Ya. Kemudian sertifikat ini juga menjadi latar belakang dari pembangunan Puskesmas ini dengan konsep green building karena pertama pada saat ini seperti kita ketahui banyak sekali terjadinya perubahan iklim ya yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan, sehingga green building menjadi salah satu upaya untuk kita lebih menyikapi perubahan iklim tersebut. Dan juga dengan adanya green building kita dapat menghemat energi ya, dan dengan green building kita menggunakan energi terbarukan. Nanti kita akan bahas tentang apa sih banyak sekali tentang green building ini. Jadi kalau saya cerita banyak sekali tentang green building ini. Jadi keuntungan dan penggunaan bisa dari penghematan listrik, kemudian penghematan air juga bisa ya. Nah itu puskesmas ini. Selain itu puskesmas ini masuk dalam zona low emission atau zona ramah lingkungan. Oh di sekitar sini ya Pak? Ya, jadi ini masih masuk kawasan zona ramah lingkungan karena seperti kita ketahui tidak jauh dari sini, kurang lebih dari 200-300 meter dari sini ada Ecopark, salah satu taman terbesar yang ada di Jakarta ya. Jadi Ecopark ini adalah kawasan hijau. Untuk itu maka konsep dari bangunan Puskesmas Tebet ini yaitu adalah green building supaya konsep ramah lingkungannya bisa didapat. Wah keren sekali Pak. Apa sih yang menjadi persyaratan gedung Puskesmas Kecamatan Tebet ini layak sebagai gedung yang menggunakan konsep green building Pak? Ya, baik, baik, dari persyaratan yang kami ikuti adalah EDGE ya. Jadi informasi lebih lanjut sebenarnya dapat dilihat itu di situsnya edgebuilding.com. Nah, tapi untuk ringkasnya ada 3 kelompok penilaian yaitu dari energi, air, dan mineral. Kemudian material ya, material yang digunakan dalam gedung ini. Nah, kemudian kalau saya jelaskan ya mungkin banyak sekali ya, panjang sekali. Tapi kira-kira seperti inilah. Energi yang kita gunakan mencakup dari penggunaan AC, listrik, dan yang lain-lain untuk penggunaan alat-alat elektronik, dan juga penggunaan air di keran-keran di toilet maupun di tempat pelayanan. Ini semuanya hemat dalam penghematan
serta material yang digunakan adalah material yang rendah karbon. Jadi penilaian untuk kata klasifikasi EDGE ini memang transparan ya, bentuknya transparan. Kita akan dapat nanti setelah penggunaan berapa bulan nanti akan dinilai kembali apakah benar Puskesmas Tebet ini memang green building, yaitu adanya penghematan dalam penggunaan listrik, air, dan yang lain-lain. Wow, keren sekali. Nah Pak, untuk efisiensinya nih Pak, dari penghematan air, listrik, dan materialnya, seberapa besar jika dibandingkan dengan gedung pelayanan kesehatan umum lainnya nih Pak? Ya, jadi menurut EDGE itu kan dengan green building, konsep green building, maka bangunan ini akan menghemat biaya 22% Wow, untuk listrik dan air ya. Jadi yang tadi ya penghematan listrik dan air yang saya sampaikan. Misalnya kita beri contoh untuk pembayaran listrik per bulan itu 10 juta. Maka untuk gedung yang sama ya dengan penggunaan listrik yang sama di gedung yang lain, untuk Puskesmas Tebet ini karena konsepnya green building maka akan ada hemat 22% atau sekitar 2,2 juta. Jadi cukup dengan membayar 7,8 juta per bulan. Jadi alhamdulillah itu sangat efisien dan sangat hemat biaya kami. Sejauh ini Pak, pencapaian prestasi yang didapat setelah disahkan menjadi puskesmas pertama yang menggunakan konsep green building. Ngomong-ngomong ini yang pertama di Indonesia Pak. Iya. Wow, keren sekali. Jadi ini yang pertama di Indonesia yang sudah diresmikan oleh Pak Menkes langsung ya pada tahun 2024 di bulan Juni. Ini langsung Pak Menkes dan bersama Pak PJ ya waktu itu meresmikan gedung, dan menurut Pak Menkes inilah gedung puskesmas percontohan, di mana kalau bisa di seluruh Indonesia ada tiap provinsi punya satu gedung yang seperti Puskesmas Tebet ini. Konsep green building, kemudian dengan ruang kerja yang nyaman, ya ini akan meningkatkan kinerja pegawai dan kenyamanan juga bagi pasien. Wah, apakah nanti kedepannya mungkin Bapak boleh spill deh, ada nggak nih Pak nextnya ke depan yang akan membangun puskesmas atau rumah sakit yang green building di Jakarta dulu deh Pak? Jadi sebenarnya Puskesmas Tebet ini sejak diresmikan oleh Pak Menteri Kesehatan itu hampir tiap minggu dapat kunjungan baik dari luar negeri maupun di nasional. Nah, hampir 38 provinsi ya. 38 provinsi ataupun hampir semua provinsi-provinsi yang besar ya untuk datang ke Puskesmas Tebet. Hanya untuk apa? Hanya untuk melihat seperti apa sih konsep green building. Dan mereka sudah menghitung juga dengan mengharapkan bukan hanya dari Dinas Kesehatan tapi dari Pemprovnya pun sudah pada datang. Hanya untuk melihat seperti apa sih yang konsep green building ya, dan ini akan menjadi contoh, akan dicoba setiap provinsi minimal satu punya bangunan seperti Puskesmas itu. Pak, kalau misalnya kan kita tahu alat-alat kedokteran itu kan tinggi ya Pak listriknya ya Pak. Ya. Apakah ada perbedaan Pak? Mungkin alat-alat di sini lebih low listrik gitu. Ada perbedaan nggak Pak? Jadi begini, jadi kita ini kan ada penggunaan energi terbarukan. Kita menggunakan solar panel. Nah, jadi listriknya tidak full dari PLN. Kita juga menggunakan solar panel untuk menyokong dari peralatan-peralatan yang ada di Puskesmas Tebet. Selain itu, yang paling penting dalam konsep green building adalah perilaku. Merubah perilaku green ataupun merubah perilaku pegawai kita untuk bisa lebih hemat. Misalnya kalau pulang kerja itu sudah harus dipastikan semua listrik di tempat kerja mati. Jangan sampai masih ada alat-alat elektronik yang menyala, kemudian masih ada AC yang menyala. Nah, itu harusnya sudah mati. Ini pasti
walaupun gedungnya green building tapi perilaku pegawai tidak dirubah, sama saja pasti akan terjadi pemborosan nantinya. Oke nih Pak, terakhir, apa yang menjadi harapan ke depan dengan bangunan green building lalu di Jakarta dan Puskesmas Tebet khususnya? Ya, seharusnya ke depannya kita secara umum kami harapkan konsep dari bangunan green building dapat diterapkan di seluruh bangunan, terutama di DKI dan kalau bisa di seluruh Indonesia juga. Minimal adalah satu contoh gedung green building ya, karena banyak sekali manfaat yang dapat kita dapat di konsep bangunan green building, yaitu dari penghematan biaya, kemudian mengurangi pemanasan atau perubahan iklim global ya. Jadi kemudian penghematan dalam selain biaya listrik maupun biaya penggunaan air ya. Ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita nanti sehari-hari. Wah, Pak Yadi, terima kasih banyak udah dijelaskan apakah itu green building. Semoga nantinya gedung-gedung di Jakarta akan menggunakan konsep green building seperti di Puskesmas Kecamatan Tebet ini. Sampai jumpa di episode Ngobrol Tengah Hari lainnya.